Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Lina Mardiana. Saya dari semester 7 PIAUD. Saya akan membacakan artikel yang berjudul tentang pembelajaran melalui keteladanan dan pengembangan sosial emosional anak Taman Kanak-kanak Pembina Muara Jambi. Bab 1, pendahuluan. Pembelajaran melalui teladan untuk pengembangan sosial emosional anak usia dini di Taman Kanak-kanak merupakan usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak yang mulia melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran, latihan keteladanan, dan pembiasaan. Pembelajaran melalui keteladanan untuk pengembangan sosial emosional anak usia dini di Taman Kanak-kanak tidak hanya berlangsung di dalam kelas dan guru menjadi subjek. Akan tetapi, pembelajaran juga berlangsung di luar kelas. Pada hakikatnya harus dilakukan oleh segenap komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru-guru, lingkungan, dan sosial anak didik. Jadi bukan hanya guru saja yang bertanggung jawab akan sukses tidaknya pembelajaran melalui keteladanan untuk mengembang sosial emosional anak. Akan tetapi orang tua, siswa, dan juga lingkungan ikut mempengaruhi dalam keberhasilan pembelajaran ini. Menurut Harun Hasid, anak usia dini adalah kelompok anak yang unik, baik itu dari proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pentingnya usia dini karena pada masa ini merupakan masa emas atau golden age. Anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan merupakan masa emas atau pertumbuhan dan perkembangan atau sangat pesat yang tidak akan tergantikan pada masa yang akan datang. Bab 2 adalah metode penelitian. A. Pendekatan dan metode penelitian. B. Latar dan entry penelitian. 1. Latar penelitian. Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-kanak TK Negeri Pembina Muara Jambi. 2. Entry penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri adalah salah satu staf guru yang dengan ini memudahkan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. C. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti adalah suatu unsur penting dalam penelitian, merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, dan pada akhirnya menjadi pelapor penelitinya sendiri. D. Teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide, paduan wawancara. 2. Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. E. Instrumen pendidikan. E. Instrumen penelitian. Merupakan suatu yang amat penting dan strategi kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian. F. Teknik analisa data. Analisa data merupakan pengorganisasian dalam pengurusan data, uraian dasar hingga dapat ditemukan tema yang diinginkan. Kemudian dari hal pengelolaan data tersebut bersifat non-hipotesis. G. Teknik menjamin keabsahan data. Bab 3 pembahasan. Dilihat dari temuan khusus penelitian terhadap pembelajaran melalui keteladanan untuk pengembangan sosial emosional anak di Taman Kanak-kanak Pembina Muara Jambi. Berdasarkan pernyataan penelitian, ditemukan pembahasan bahwa kegiatan teladanan di Taman Kanak-kanak Pembina Muara Jambi sudah ditanamkan pada peserta didik dengan kegiatan mencakup semua aspek kegiatan di Taman Kanak-kanak. 1. Pelaksanaan pembelajaran Muara Jambi. Pembelajaran melalui keteladanan untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini di TK Pembina Muara Jambi.
2. Upaya dilakukan oleh guru dalam rangka pembelajaran melalui kegiatan keteladanan untuk pengembangan sosial emosional anak di TK Negeri Pembina Muaro Jambi. 3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan metode keteladanan di TK Negeri Pembina Muaro Jambi. A. Faktor pendukung adalah orang tua, pendidik, dan materi yang diajarkan. B. Faktor penghambat lingkungan dan kemajuan teknologi. Bab 4 adalah kesimpulan. Bentuk-bentuk keteladanan dalam proses pembelajaran mengajar dilaksanakan di TK Negeri Pembina Muaro Jambi, membiasakan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, berjabat tangan dengan pendidik sebelum dan sesudah belajar mengajar. B. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan di TK Negeri Pembina Muaro Jambi adalah dengan meminta dukungan orang tua, seluruh pihak sekolah agar semua pengarah peserta didik dalam mewujudkan ketertiban sekolah. C. Faktor pendukung metode keteladanan dalam proses belajar mengajar di TK Negeri Pembina Muaro Jambi adalah orang tua, pendidik, dan lingkungan bermanfaat untuk cukup besar metode keteladanan di rumah maupun di sekolah. Saran: program-program tentang keteladanan sebaiknya diperbanyak karena melihat begitu pentingnya pendidikan keteladanan bagi peserta didik. B. Membuat program-program Islami seperti sholat berjamaah, program ceramah, berdongeng dan bercerita. Mempertambahkan pelajaran seperti di sentra agama. Sebelum memulai pembelajaran diwajibkan membaca ayat-ayat Al-Quran agar rasa cinta anak kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW semakin besar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.